المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam program Faith Minute Apologetics kali ini, saya akan kembali menjelaskan pokok-pokok iman Kristen yang disalahpahami oleh mereka yang ada di luar iman Kristen. Mari kita saksikan video dari ceramah Ustadz Fadil Taslim yang kembali menyalahpahami, bahkan bisa saya katakan merupakan sebuah bentuk pembodohan terhadap umat Islam. Mari kita saksikan videonya. Menurut Kristen, Yesus sendiri juga berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Yesus dalam Alkitab sendiri berkata, bertobatlah. Yesus tidak pernah ngomong, dosamu tak tanggung. Enggak. Tidak ada, ayat itu tidak ada. Nah, dalam video tersebut kita bisa melihat Ustadz Fadil Taslim menyatakan bahwa ajaran penebusan dosa itu bukan ajaran Yesus. Kata Fadil Taslim, Yesus hanya mengajarkan tentang pertobatan agar umat Israel saat itu bertobat, tetapi tidak pernah mengajarkan tentang penebusan dosa. Nah, untuk kesekian kalinya saya merasa kasihan terhadap saudara saya umat Islam yang kerap kali mereka menjadi korban pembodohan-pembodohan dari ustadz-ustadz polemikus yang kerap kali tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya ketika mereka berbicara tentang iman Kristen. Nah, di sini saya tidak tahu apakah Ustadz Fadil memang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa memang di dalam kitab suci Yesus mengajarkan tujuan kedatangannya bukan hanya menyampaikan tentang kebenaran, tetapi ia datang juga untuk menebus dosa manusia. Nah, ada beberapa teks sabda Yesus yang saya akan kutip di dalam kesempatan ini. Kita lihat di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-20. Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28, di mana Yesus menyatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatikan ungkapan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini perkataan Yesus. Kalau kita lihat lagi ada ayat yang saya catat di sini dalam Injil Matius pasal 26. Matius 26 ayat yang ke-28. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, di mana ia mengadakan perjamuan Paskah bersama muridnya, ia katakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, kita bisa membaca hal yang kurang lebih sama dalam keempat Injil. Semua direkam, baik Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, di mana Yesus dengan jelas menyatakan tujuan kedatangannya bukan hanya seperti nabi-nabi yang menyampaikan pesan Allah, yang membawa berita tentang pertobatan, tetapi tidak lebih dari itu. Tetapi Yesus bukan hanya membawa pesan pertobatan, karena kalau kita tahu, bertobat artinya berbalik kepada Allah, berbalik kepada jalan Tuhan, berbalik kepada kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Supaya mereka percaya kepada Sang Mesias yang akan datang itu, dan mereka memperoleh hidup kekal. Nah, karena itu kalau kita lihat dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, inilah salah satu kehendak Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, ayat 17, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, inilah kehendak Allah. Kalau kita bicara tentang pertobatan, artinya berbalik kepada Allah, berbalik kepada jalan Tuhan, berbalik kepada kehendak Allah. Apakah kehendak Allah? Supaya kita percaya kepada Dia, Sang Mesias, Juru Selamat itu, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal melalui karya penebusannya. Yang kedua, harus diingat bahwa kekristenan itu berakar langsung dari perjanjian lama, sehingga seluruh ajaran iman Kristen, baik tentang ketuhanan Yesus, baik tentang penebusan dosa, baik tentang ketritunggalan Allah, itu bisa dilacak akarnya dari seluruh kitab perjanjian lama. Nah, karena itu akan menjadi sia-sia kalau kita melacak, berusaha mencari sumber ajaran Kristen dari agama-agama kafir Yunani kuno.
Karena kekristenan berakar dan lahir dari iman perjanjian lama. Nah, ini harus diketahui oleh Ustadz Fadil Taslim, sehingga tidak sembarangan mengeluarkan sebuah pernyataan yang sama sekali tidak berdasar. Bahwa ia katakan Yesus tidak mengajarkan tentang penebusan dosa. Jelas tadi kita kutip dalam Injil Matius, Injil Yohanes, Yesus berbicara secara tegas bahwa tujuan kedatangannya untuk menebus, menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, penebusan ini merupakan sebuah kehendak ketetapan atau syariat yang ditetapkan Allah sejak semula. Nah, kita akan bahas ini dalam kesempatan yang lain karena ini cukup panjang bicara tentang ajaran keselamatan dalam iman Kristen. Tetapi saya singgung cara sekilas saja. Bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah memberikan gambaran akan ketetapan syariatnya untuk manusia diselamatkan melalui ketika ada hewan yang dibunuh, kemudian kulitnya menjadi pakaian untuk Adam dan Hawa, menjadi penutup supaya aib ketelanjangan manusia tidak lagi kelihatan. Ini sebuah gambaran keselamatan yang sudah ditetapkan Allah melalui prinsip korban, penebusan. Dan kemudian ditetapkan lebih jauh di dalam hukum Taurat melalui hukum-hukum atau syariat-syariat kurban, di mana penggenapannya adalah melalui kedatangan Sang Mesias. Kalau kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang pertama, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Perhatikan, dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangannya saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Nah, dikatakan dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan, hanya lambangnya saja, tetapi hakikat adalah Kristus. Untuk itu kita harus tahu apa gagasan dari korban penebusan. Penebusan itu bermakna pembebasan. Penebusan itu salah satu aspeknya memiliki makna pembebasan keberadaan manusia yang berada dalam kuasa dosa, berada di bawah kuasa kematian, berada di bawah kuasa iblis setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan ingin memulihkan keberadaan manusia karena ia memiliki prinsip keadilan. Dikatakan dalam kitab suci, upah dosa adalah maut. Akibat dosa itu adalah kematian. Sehingga ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, ia menyebabkan kematian bukan hanya dialami oleh Adam dan Hawa, tetapi seluruh Bani Adam. Dan manusia tidak mungkin melepaskan dengan kekuatannya sendiri akan keberadaan kematian yang menaungi, yang mengancam, yang bukan hanya kematian secara fisik, tetapi kematian rohani, kematian kekal, terpisah selama-lamanya dari Tuhan. Nah, kemudian Tuhan menetapkan dalam hukum bahwa upah dosa adalah maut, sehingga manusia yang sudah tergadaikan hak hidupnya, kalau ia ingin memperoleh kembali hidupnya, maka kematian harus dibayar dengan kematian. Dengan lain kata, manusia tidak memiliki daya untuk membayar tuntutan hukuman atas dosa, yakni kematian. Karena itu Tuhan memberikan prinsip korban. Melalui korban, hewan yang sudah ditetapkan tidak boleh bercacat celah, sehingga ia dikorbankan, digambarkan di dalam hukum Taurat kalau manusia ingin mendekat kepada Allah. Karena itu asas korban sebenarnya gambaran tentang bagaimana manusia kembali dekat kepada Tuhan. Harus ada hewan yang dikorbankan, sehingga manusia yang seharusnya mengalami kematian, maka kematian itu ditimpakan, digantikan oleh korban. Nah, ini bayangan, digantikan oleh hewan itu. Ini hanya lambang, ini bayangan. Karena manusia tidak sepadan, tidak senilai dengan kambing, domba. Manusia diciptakan begitu mulia menurut rupa dan gambar Allah. Karena itu manusia harus dengan manusia. Kematian harus dibayar dengan kematian. Persoalannya, manusia mana yang layak, yang pantas untuk membayar harga untuk sebuah kehidupan itu? Sementara semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, untuk itulah dalam perspektif kitab suci, baik perjanjian lama, perjanjian baru, kalimatullah, sang firman itu menjadi manusia, supaya tuntutan atas dosa, yakni kematian, itu bisa terbayarkan. Itu bisa diberikan, bisa dipenuhi melalui kematian Sang Mesias. Nah, sebenarnya prinsip kurban atau penebusan ini sesuatu yang
Tidak asing kalau kita mau lihat di dalam ajaran Islam. Ada sebuah buku yang berjudul Menyambut Buah Hati, dengan prinsip ada ajaran di dalam Islam tentang akikah. Saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-94. Di sana dikatakan, saya bacakan dalam buku ini, ditulis oleh Ibnu Qayyim, seorang ulama Islam yang terkenal. Jadi orang yang tergadai, dikatakan di sini, ialah orang yang terhalang untuk memberikan syafaat, baik oleh perbuatannya sendiri atau oleh perbuatan orang lain. Adapun orang yang tidak dapat memberikan syafaat kepada orang lain, tidak dikatakan kepadanya bahwa dia tergadai. Akan tetapi orang yang tergadai adalah orang yang terhalangi dari sesuatu yang akan dia dapatkan dan peroleh. Ketergadaian, Anda perhatikan, ketergadaian juga tidak mesti disebabkan olehnya sendiri, melainkan terkadang juga oleh perbuatan orang lain. Di sini digambarkan keberadaan manusia yang tergadai, keberadaannya tidak lagi memiliki hak kehidupan. Allah menjadikan kurban untuk anak sebagai wasilah untuk membebaskan ketergadaiannya dari setan. Dikatakan di sini, kata penulis buku ini, anak tergadaikan oleh setan, ya kan, yang selalu mengikutinya sejak dia lahir ke dunia dan yang langsung menusuk pinggangnya ketika itu. Lanjut saya bacakan. Dengan demikian, akikah merupakan penebus, ada ungkapan penebus dan pembebas baginya dari cekalan, tawanan, dan halangan setan untuk beramal saleh demi kebaikannya di akhirat yang merupakan tempatnya kembali. Jadi seakan-akan si bayi tertahan oleh sembelian yang dilakukan setan untuknya dengan pisau yang disediakan oleh setan tersebut untuk para pengikutnya. Setan telah bersumpah kepada Allah untuk menundukkan seluruh keturunan Adam, kecuali sedikit dari mereka. Oleh sebab itu setan selalu mengintai anak yang lahir sejak pertama ia keluar ke dunia. Maka ketika anak itu keluar, setan segera memeluknya dan berusaha menjadikannya di bawah kekuasaannya dan di dalam tahanannya. Kemudian menjadikannya sebagai salah satu dari pengikutnya dan pasukannya, dan kebanyakan bayi yang lahir menjadi pengikut dan tentara setan sebagaimana firman Allah, dan seterusnya. Dikatakan di sini, menurut penulis buku ini, bayi yang baru lahir tergadai, ya kan, ia berada dalam tawanan dan halangan setan untuk beramal saleh. Kemudian untuk itu harus dilakukan akikah. Apa itu akikah? Saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan. Anda bisa browsing di internet, Anda bisa cari itu. Intinya yang mau saya sampaikan, sebenarnya penebusan itu sesuatu yang tidak asing. Ada buku lain di dalam penebusan adalah sesuatu yang tidak asing dalam ajaran Islam. Ada buku lain, ini judulnya Kafarah Penghapus Dosa. Nah, di sini dijelaskan macam-macam kafarah atau bayaran tebusan untuk dosa-dosa yang dilakukan. Dan kadang menjadi pertanyaan bagi kita, kalau memang kita hanya cukup meminta ampun kepada Allah, kenapa membutuhkan kafarah, penebusan untuk dosa-dosa yang kita lakukan? Nah, ini adalah urusan internal Islam. Ini hanya pertanyaan untuk sedikit memberikan ruang bagi kita untuk berpikir lebih jauh tentang konsep penebusan di dalam ajaran Islam. Kembali lagi, inilah ajaran iman Kristen. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan manusia tidak berdaya dengan kekuatan kebenarannya sendiri untuk melepaskan keberadaannya yang takluk kepada maut. Untuk itulah manusia membutuhkan juru selamat. Itulah kedatangan Yesus Sang Mesias untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi penebusan itu bukan ajaran dari Paulus, bukan ajaran dari ulama-ulama Kristen belakangan, tetapi murni berasal dari ajaran Perjanjian Lama yang kemudian diteruskan, tergenapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, Ustadz Fadil jelas hanya bicara, mengeluarkan pernyataan tanpa dasar, tanpa bukti. Karena itu mari kita belajar kebenaran kitab suci agar kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati.